Selamat pagi, perkenalkan nama saya Novi Plamboyani dengan NIM 170702887. Dalam presentasi skripsi ini, saya mengambil judul skripsi saya tentang pembelajaran daring dalam upaya meningkatkan percaya diri anak pasif melalui metode bercerita pada kelompok B di TK 19 nomor 3 Cimahi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Eis Eti Rohaiti MPD selaku dosen pembimbing 1 dan juga kepada Ibu Emma Aprianti MPD selaku dosen pembimbing kedua. Terima kasih untuk dukungan, motivasi, serta semangat yang Ibu berikan bagi saya selama penyusunan skripsi ini, hingga saat ini skripsi saya bisa selesai tepat waktu. Terima kasih untuk supportnya juga kepada saya selama ini. Terima kasih. Sejak diberlakukannya sistem pembelajaran secara daring atau belajar dari rumah, dimulai sejak masa pandemi muncul di awal tahun 2019 hingga sampai saat ini, maka pemerintah memutuskan bahwa anak-anak semua mulai dari tingkat fakultas sampai tingkat anak usia dini, mereka terpaksa harus belajar di rumah. Dan tentu saja itu membuat guru bahkan orang tua harus lebih banyak update, harus lebih banyak belajar, serta ada beberapa kendala yang dihadapi antara guru dan orang tua serta anak. Bagi anak yang aktif, mungkin tidak terlalu sulit untuk belajar secara daring, terlebih jika mereka memiliki semua fasilitas atau alat dan media belajar secara daring. Tapi akan berbeda halnya dengan anak yang pasif. Bagaimana cara guru membuat anak yang pasif ini dengan sistem pembelajaran daring ini, anak yang pasif bisa menjadi aktif walaupun dia belajar secara daring. Nah, hal itulah yang melatar belakangi penelitian saya, yaitu membuat anak pasif percaya diri pada saat pembelajaran daring. Tujuan penelitian saya pada saat ini adalah mengetahui skenario dan implementasi pembelajaran daring dalam upaya meningkatkan percaya diri anak pasif melalui metode bercerita. Kemudian, mengetahui respon guru dan anak pada saat proses pembelajaran daring dalam upaya meningkatkan percaya diri anak pasif melalui metode bercerita. Kemudian, mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak pada saat proses pembelajaran daring dalam upaya meningkatkan percaya diri anak pasif melalui metode bercerita. Dan selanjutnya, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi guru pada saat proses pembelajaran daring dalam upaya meningkatkan percaya diri anak pasif melalui metode bercerita. Metode yang digunakan dalam penelitian saya kali ini adalah metode deskriptif kualitatif, di mana dalam metode deskriptif kualitatif ini saya menggunakan 3 cara, yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk observasi yang saya gunakan pada penelitian saya yaitu dengan mengambil beberapa data dari penelitian di lapangan tentang keseharian siswa pada mulai awal pertemuan hingga akhir pertemuan. Pada awal pertemuan pertama, saya mengambil datanya, demikian juga pada pertemuan kedua dan pertemuan selanjutnya hingga sampai pada pertemuan ke-8. Observasi yang saya ambil adalah saya melihat bagaimana anak-anak sikap mereka, tutur kata mereka, bahasa tubuh mereka saat mengikuti pembelajaran daring. Kemudian melalui wawancara, saya di sini menggunakan wawancara secara tidak langsung dan juga wawancara langsung. Wawancara yang tidak langsung di sini saya gunakan adalah saat pembelajaran daring dilakukan, saya mulai
berbicara kepada anak-anak pertama dengan memperkenalkan diri saya, memperkenalkan nama saya dan kenapa saya ada di sekolah itu dan apa yang akan saya lakukan untuk di sekolah TK itu kepada anak-anak. Pada awal pertama pertemuan, saya bertanya kepada mereka dengan santai. Saya bertanya bagaimana pendapat mereka tentang belajar secara daring, bagaimana pendapat mereka tentang rasanya belajar melalui handphone, melalui Zoom, seperti itu. Saya bertanya seperti itu. Lalu kendala apa saja, kesulitan apa saja yang mereka hadapi saat pembelajaran daring. Demikian juga dengan wawancara juga saya lakukan kepada kepala sekolah serta guru. Nah, kepada guru saya bertanya kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru atau kendala-kendala yang dihadapi guru saat proses pembelajaran daring dilakukan. Dan pada umumnya rata-rata adalah kalau di tempat penelitian saya tidak semua anak hadir tepat waktu pada saat proses pembelajaran dimulai. Hal itu dikarenakan ada beberapa anak yang alat pembelajarannya atau handphone itu dibawa oleh orang tua mereka saat bekerja. Jadi mereka harus menunggu orang tua mereka pulang dulu dari tempat bekerja baru mereka bisa melihat tugas apa atau materi apa yang dikirimkan oleh guru melalui via WhatsApp group. Kemudian untuk dokumentasi, di sini untuk dokumentasi saya bukan saja mengambil foto saat kegiatan pembelajaran berlangsung, tapi juga saya mengambil beberapa data, beberapa penilaian pada saat observasi dilakukan. Kemudian data itu diolah mulai dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-8. Untuk subjek penelitian saya kali ini saya memilih TK Kartika 19 nomor 3 Cimahi sebagai tempat penelitian skripsi saya. Dan kemudian sebagai contoh tersampel untuk anak-anak sebagai subjek penelitian saya adalah kelompok B dengan 5 anak laki-laki dan 3 anak perempuan dengan rentang usia 5-6 tahun. Dan berikut di dalam PPT saya kali ini adalah contoh kegiatan mereka selama pembelajaran daring dilakukan mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8. Dalam foto tersebut atau gambar tersebut, beberapa anak menggunakan aplikasi WhatsApp Group sebagai media pembelajaran, di mana guru memberikan materi atau berbentuk video melalui yang diambil dari YouTube, kemudian dikirim ke WA grup mereka. Kemudian anak-anak dari situ belajar membuka video tersebut, kemudian belajar. Pada awal pertemuan mereka masih malu-malu ketika ditugaskan untuk mengulang kembali cerita atau materi yang sudah disampaikan guru atau cerita dari YouTube ini diulang kembali oleh mereka dalam bentuk video dengan durasi maksimal 3 menit. Nah, di mana tugas mereka ini adalah membuat video tersebut, mengutarakan kembali cerita atau materi yang disampaikan dalam bentuk video, kemudian dikirim melalui WhatsApp group. Dan ada juga beberapa yang menggunakan voice note sebagai tugas mereka dalam menceritakan kembali pembelajaran yang telah diberikan oleh gurunya. Walaupun materi yang diberikan berupa video dari YouTube, setelah mereka mendengarkan video tersebut, mengulang video tersebut, menonton sudah mendengarkan, guru kembali mengulang materi tersebut dengan memberikan beberapa contoh. Dan di sini
awal pertemuan mereka masih malu-malu karena mereka bilang malu, katanya harus berbicara melalui video karena harus dilihat oleh teman-teman mereka katanya. Ada beberapa orang tua yang bercerita seperti itu kepada saya. Kemudian sebagai gantinya biar supaya mereka tidak malu untuk mengulang materi tersebut, saya memberikan solusi, memberikan saran, berpendapat kepada guru di sekolah tersebut untuk membiarkan mereka mengirimkan tugas mereka melalui voice note, melalui yang dikirim. Sebelumnya saya juga memberikan contoh kepada mereka bagaimana cara mengirimkan voice note. Dan di pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua, ketiga, hingga pertemuan terakhir, lambat laun mereka mulai percaya diri karena dengan voice note mereka tidak harus menampakkan diri mereka atau direkam oleh video kemudian dikirimkan. Nah, sepertinya mereka malu katanya kalau harus melalui lewat video karena wajah mereka terlihat oleh teman-teman mereka. Tapi dengan menggunakan voice note mereka menjadi lebih aktif karena wajah mereka tidak terlihat oleh teman-temannya. Lambat laun mereka mulai aktif mengikuti pembelajaran daring. Lambat laun juga mereka mulai timbul percaya diri mereka, yang siswa yang awalnya tadinya pasif, malu-malu, setelah diberikan contoh dengan memberikan tugas melalui voice note, akhirnya mereka menjadi lebih percaya diri, mereka menjadi lebih lancar lagi, berani untuk berbicara melalui video dan mengirimkannya melalui aplikasi WhatsApp Group. Berikut ini adalah grafik pertemuan pertama hingga pertemuan 8. Pada pertemuan pertama ada beberapa siswa yang belum berkembang, sehingga dengan hasil presentasi 37,5%. Lalu ada beberapa siswa juga yang mulai berkembang dengan presentasi 62,5%. Kemudian di pertemuan kedua, siswa yang belum berkembang menurun menjadi 25%. Dan siswa yang berada pada perkembangan mulai berkembang naik menjadi 75%. Kemudian di pertemuan ketiga, siswa yang mulai berkembang tetap menjadi 75%, tetap pada posisi 75%. Tapi pada siswa yang mulai aktif, mulai terlihat di pertemuan ketiga, yaitu dengan presentasi 25% berkembang sesuai harapan. Jadi ada 2 orang anak yang berkembang sesuai harapan. Kemudian di pertemuan keempat, siswa yang berada pada perkembangan mulai berkembang menurun menjadi 56,25%, dan siswa yang berada pada perkembangan berkembang sesuai harapan dengan presentasi 43,75%, berarti naik. Lalu di pertemuan kelima, 41,67% siswa representasinya berada pada perkembangan berkembang. Kemudian 58,33% berkembang sesuai harapan. Lalu di pertemuan ke-6, 16,67% perkembangan siswa berada pada semakin menurun, berada pada perkembangan mulai berkembang menurun
yang sebelumnya 41,67% di pertemuan ke-6 menurun menjadi 16,67%. Dan siswa yang berkembang sesuai harapan 83,33%. Berarti semakin naik. Jadi di sini siswa semakin lebih aktif, dan di sini pun siswa yang pasif yang awalnya masih malu-malu mulai terlihat aktif. Kemudian di pertemuan ke-7, siswa yang berkembang sesuai harapan menjadi 6,67%. Namun di sini siswa yang berkembang sangat baik yang awalnya memang sudah aktif kembali menjadi lebih aktif, yaitu dengan persentase 3,3%. Di sini siswa yang awalnya berada di berkembang sesuai harapan, di sini dia lebih aktif kembali sehingga terlihat siswa tersebut sudah berkembang sangat baik. Lalu di pertemuan terakhir, dengan hasil siswa berkembang sesuai harapan 50%, dan siswa yang berkembang sangat baik juga presentasinya yaitu dengan 50%. Jadi di sini siswa yang berkembang yang aktif itu menjadi 50%, berarti 4 orang anak berkembang sangat baik dan 4 orang anak berkembang sesuai harapan. Dapat dikatakan penelitian saya kali ini bisa dibilang berhasil, karena yang awalnya siswa malu-malu karena harus bercerita melalui video atau langsung melalui kamera, karena sistem pembelajaran daring ini menggunakan alat komunikasi. Jadi mereka masih malu-malu waktu awal pertemuan, namun di pertemuan terakhir mereka sudah lebih aktif, mereka sudah lebih percaya diri untuk berbicara. Walaupun belum sepenuhnya ke-8 siswa ini bisa berkembang sangat baik, namun di sini siswa yang berkembang sangat baik itu ada 4 orang anak, dan siswa yang berkembang sesuai harapan juga 4 orang anak. Pada akhirnya kesimpulan dari penelitian skripsi saya ini di TK Kartika 19 nomor 3 Cimahi, yaitu berdasarkan hasil penelitian dan olah data, maka pembelajaran daring dalam upaya meningkatkan percaya diri anak pasif melalui metode bercerita berhasil dengan presentasi 50% anak berkembang sangat baik dan 50% anak berkembang sesuai harapan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih untuk Bu dosen yang telah membimbing, menuntun serta memotivasi dan memberikan semangat hingga penelitian skripsi saya ini bisa berjalan dengan lancar dan selesai tepat pada waktunya. Terima kasih untuk semuanya.